Kalau kita ada punya kemauan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Alhamdulillah saya dalam tempo 5 hari, belum sempat seminggu, alhamdulillah keinginan saya untuk membeli motor besar terkabul. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di malam hari ini tepat jam 11 malam itu insya Allah saya akan membuat konten pengalaman saya dalam bersalawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dan para pengamal salawat yang lainnya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam bersalawat. Kenapa saya di sini menekankan pada istiqomahnya? Karena untuk memulai salawat itu bagi orang yang mendapatkan hidayah itu sangat mudah. Akan tetapi yang agak sulitnya adalah istiqomahnya, menjaga agar bisa istiqomah. Dengan pertolongan Allah juga kita berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah, karena istiqomah itu mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan. Kalau tidak atau kurang-kurang daripada niat, kebanyakan orang bisa bersalawat di awal, akan tetapi cuma berselang waktu 2-3 hari dan 4 hari sudah bisa dilupakan saja dan tidak bersalawat lagi. Nah, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang ada suatu niatan saya yang nyeleneh. Kenapa saya bilang nyeleneh? Karena ini di luar daripada rencana awal. Nah, jadi saya itu alhamdulillah dengan diberikan rezeki kepada saya sudah punya mobil, sudah punya motor. Nah, motor saya ini dipakai oleh istri, kesana kemari ngantar anak dan lain sebagainya, sedangkan saya pakai mobil. Nah, saya itu kebetulan menyekolahkan anak di suatu desa yang agak sulit dilalui oleh mobil. Saya sebutkan saja nama desanya adalah Desa Tuyau. Nah, jadi dari rumah saya itu ke Desa Tuyau itu kalau dilalui oleh mobil saya ini lumayan mengkhawatirkan, karena mobil saya ini agak rendah. Nah, jadi kalau jalan-jalan berlobang itu agak mengkhawatirkan, terkadang di bawahnya itu ada terkena batu dan lain sebagainya. Maka sekitar seminggu
saya itu berpikir, insya Allah saya mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membeli motor. Nah, yang aneh di sini, saya mau belinya motor besar, motor gede. Nah, yang mana tentunya harganya pun ya besar juga. Kalau motornya besar, harganya besar juga. Nah, di situ alhamdulillah saya memperbanyak salawat, terutama salawat Jibril dan istighfar. Saya perbanyak, istighfarnya pun saya perbanyak. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, tidak sempat seminggu Allah mengabulkan doa-doa saya. Nah, jadi di sini kepada saudaraku sekalian yang ingin mempunyai hajat dunia lah, yakni ingin sesuatu, maka berdasarkan pengalaman saya alhamdulillah Allah mengabulkan, maka perbanyaklah salawat dan istighfar. Nah, terus di sini mengenai ada dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa salawat untuk akhirat saja. Memang kita bersalawat itu untuk akhirat nanti agar kita mendapatkan syafaat. Akan tetapi ini menurut pendapat saya, kita jangan melupakan dunia juga. Kenapa? Di dalam berdoa pun kita jangan melupakan dunia. Akhirat saja yang dipikirkan itu menurut saya tidak terlalu betul juga. Ada dunia, selagi kita di dunia, nanti di akhirat pun juga. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu terkadang banyak nih yang membahas salawat itu untuk akhirat saja, Ustadz ini salah, ini ya tidak apa-apa kalau pendapat antum saya salawat untuk dunia. Akan tetapi saya untuk dunia dan akhirat. Saya bersalawat itu dengan niatan mudah-mudahan ada keberkahan di dunia sehingga saya mudah untuk beribadah, mudah untuk bersedekah dan lain sebagainya. Bahkan ini yang saya sangat menyedihkan. Ini cerita lagi nih, ada salah seorang yang menelpon saya langsung, Ustadz katanya, jangan lagi salawat untuk dunia. Coba tengok tuh, Rasulullah itu miskin, Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Dari lahir sampai meninggal dalam keadaan miskin. Terpaksa saya jawab, apakah antum itu benar-benar mempelajari bahwa Rasulullah itu dari lahir sampai meninggal dalam keadaan miskin? Iya. Nah, saya jelaskan, antum menikahi istri berapa maharnya? Dia bilang karena kayaknya orang ini tua. Kayaknya waktu itu 2 juta katanya. Nah, coba baca sejarah. Rasulullah itu memberikan mahar untuk Siti Khadijah itu 20 ekor onta. 20 onta. Bukan kerbau, bukan sapi, onta. Coba bayangkan, sekarang ini kerbau saja harganya rata-rata 20 jutaan. Yang kecil itu. Yang besar sampai ada yang 100 juta lebih. Kalau onta sekarang ini yang kurus, yang anak-anaknya aja sekitar 50 jutaan. Bahkan ada yang 300 juta ke atas. Kita ambillah sekarang ini
yang harga onta yang 100-an juta misalnya. 100 juta dikali 20 berarti 2 miliar. Masih berani antum mengatakan Rasulullah miskin? Rasulullah menikahi istri pertama beliau, Siti Hadijah, 20 ekor onta. Kalau kita hargakan murah sekarang ini 2 miliar lebih. Coba bayangkan. Masih berani mengatakan Rasulullah miskin. Nah, maka dari itu kepada saudaraku sekalian, kalau kita ada punya hajat, kalau kita ada punya kemauan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Alhamdulillah, saya dalam tempo 5 hari, belum sempat seminggu, alhamdulillah, keinginan saya untuk membeli motor besar terkabul. Nah, dari sini saya sarankan sekali lagi kepada saudaraku sekalian, jangan kita beranggapan, jangan kita muslim ini meninggalkan dunia, itu salah juga. Artinya ada sebagian untuk dunia, ada sebagian untuk akhirat. Jangan full juga untuk akhirat. Kita memang hidup ini sebentar saja. Yang sebentar itu adalah jalan kita untuk menuju akhirat. Kalau kita hidup bisa bersedekah, kalau kita hidup bisa membantu orang lain, kalau kita hidup tidak dalam kekurangan, tidak, mohon maaf sebelumnya, tidak ada kegiatan kita yang salah. Nah, apa misal kegiatan yang salah? Banyak orang sekarang ini mencari kekayaan ke dukun-dukun. Banyak orang sekarang ini mencari kekayaan dengan cara yang di luar agama Islam. Nah, itu yang kita hindari. Ini menurut pendapat saya. Apabila salah, mohon dimaafkan dan diluruskan nantinya. Nah, kalau kita ini sudah benar-benar kita jalankan, kita apabila ada perlu sesuatu minta kepada Allah. Apabila ada sesuatu kita berdoa kepada Allah. Kita perbanyak salawat, kita perbanyak istighfar, maka doa kita akan secepat kilat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita cepat dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tekankan, jangan kita berlaku syirik, jangan kita salah dalam hal meminta kepada yang tidak kuasa, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, itu sangat salah sekali bagi saudaraku yang beragama Islam. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.